Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa dan setanah air dimanapun Anda dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran demi mempermudah langkah-langkah kita menuju Allah dan Rasulnya dan untuk selamat pastinya. Baik, ngantuk. Biasalah, banyak begadangnya ketimbang tidurnya nih. Jadi saudaraku kaum muslimin dan muslimat, hari ini adalah hari Ahad atau hari Minggu pukul 9 lewat 10 menit pagi. Jadi sudah bincang-bincang, udah ketemu saudara sahabat di masjid tadi pulang. Nah, jadi ingat ada beberapa janji dengan teman-teman ataupun sahabat atau Abu Fikir lovers. Ya, pertanyaan-pertanyaan lah gitu. Terutama ada suatu pertanyaan yang disampaikan kepada beberapa ustadz-ustadz kita yang sudah terkenal ya, tentang orang kafir ini. Jadi salah satu di antaranya Buya Syakur. Beliau ditanyakan oleh jamaahnya, apa pengertian qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wala antum abiduna ma a'buda wala ana abidum ma abadatum wala antum abiduna ma a'buda lakum dinukum waliyaddin. Sadaqallahul azim. Nah, itu ceritanya itu. Jadi waktu itu Buya memberikan suatu jawaban, ya tentu jawabannya tidak sama dengan saya. Dan perbedaan itu tidak ada masalah karena kapasitas pemahaman masing-masing itu tidak mungkin ada jaminan sama. Jangankan yang berbeda perguruan, berbeda orang, satu perguruan saja tidak sama cara dia menjelaskan dan memahamkan sesuatu yang menjadi pertanyaan orang lain. Baik, ini versinya Abu Fikri. Nah, itu. Jadi saudaraku kaum muslimin dan muslimat, sebenarnya jika ada orang bertanya kepada kita tentang surat Al-Kafirun ini ataupun surat orang kafir ini, yang terlebih dahulu kita pahami itu adalah orang kafir itu dulu. Karena setahu kita adalah orang kafir ini kan orang yang agamanya beda dengan kita. Itu setahu kita begitu. Nah, jadi jangan kita merujuk kepada cerita orang lah, tapi kita merujuk pada kitab Quran. Karena kitab Quran ini walaupun dibaca oleh orang banyak, tetapi cara mereka mengartikan tulisan yang ada pada kitab ini tidak sama. Lain yang beliau ini, lain yang beliau ini, dan lain lagi yang beliau ini. Dan perbedaan itu wajar-wajar saja. Karena kapasitas akal fikir ya dalam menampung persoalan, kemudian pengaruh lingkungan, kemudian pengaruh pendidikan dan pembinaan serta pelajaran. Jadi semua itu akan mempengaruhi seseorang itu menyampaikan apa yang menjadi pertanyaan orang lain kepada dia. Nah, ini versi saya Abu Fikri. Jadi terlebih dahulu sebelum kita menjelaskan itu jawaban yang berkaitan dengan surat Al-Kafirun tadi, maka saya ajak kita semua hadir di nuansa surat At-Tagabun ayat 2. Jadi surat At-Tagabun ayat 2 itu menjelaskan bahwa Allah berfirman. Nah, firman itu disampaikan oleh Nabi kepada sahabat. Huwallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'minun. Innahu ya'lamu bima ta'malun. Jadi dialah yang menjadikan batang tubuh kamu yang satu. Di dalam batang tubuh yang satu itu ada yang kafir, ada yang beriman. Nah, jadi kalau Allah menunjukkan kafir dan beriman itu dia tidak keluar, dia ke dalam. Di dalam batang tubuh yang satu ini ada yang kafir, ada yang beriman.
Tinggal kita mencari saja mana yang beriman dan mana yang kafir. Mana yang kafir dan mana yang beriman. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Karena beberapa ayat, beberapa surat menjelaskan bahwa kan orang muslim itu sendiri itu pernah dikafir-kafirkan oleh Allah dan Rasul. Nah, itu. Contoh seperti surat Al-Anfal ayat 35 itu. Jelas kalimat itu terang persis. Wa makana sholatahum ilal bait mutakawa tasdiyah fazuku azaba bima kuntum takfurun. Ada kata kafir di situ. Sholat mereka yang tidak di Baitullah atau di pinggir-pinggir Baitullah sama dengan bersiul-siul saja, bertepuk tangan saja, maka oleh karena itu rasakan oleh kamu azab bima kuntum takfurun. Nah, oleh karena kamu itu kafir. Nah, ini maksud Allah ini berbicara bukan kepada orang agama luar, tidak, tapi kepada orang yang sholat. Berarti muslim kan? Nah, yang dianya tidak sholat di Baitullah atau hanya sholat di sisi Baitullah, itu dikafir-kafirkan oleh Allah. Nah, Rasul bagaimana? Ya Rasul begitu juga. Bainal kufar wal mu'min tarkus sholah. Perbedaan si kafir dan si mukmin itu hanya dalam hal meninggalkan sholat. Maka di sini kita artikan orang yang tidak sholat itu kafir. Apakah itu salah? Jawabnya benar. Tetapi makna yang dimaksud oleh Nabi itu adalah seketika kita sholat, ingatan kita, perasaan kita, kesadaran kita tidak menghadap pada Allah dan Rasul di dalam sholat. Tidak. Dia meninggalkan ritual itu. Dia pergi ke mall, ke bank, ke pasar, ke kebun. Dia menghitung uang. Nah, menurut Rasulullah itu kafir. Itu. Nah, kemudian dalam surah Al-Baqarah juga ada itu. Fazkuruli azkurkum washkuruli wala takfurun. Nah, itu. Ingat oleh kamu kehendaku, aku ingat pula kamu. Bersyukurlah kepadaku dan jangan kamu kafir. Ini kalimat ini diarahkan kepada kita. Jadi kita bersyukur itu adalah mukmin. Nah, kita tidak bersyukur itu adalah kafir. Ini juga kadang-kadang kita ya bukan salah ya, tapi cara kita memahaminya tidak pas. Kita kira bersyukur itu adalah mengucapkan alhamdulillah beribu-ribu kali. Para pengertian bersyukur di sini adalah seketika amanah Allah berupa pendengaran, penglihatan, perasaan, perkataan, pemikiran itu diberikan kepada kita. Adakah amanah itu kita manfaatkan untuk kepentingan kita kepada Allah dan Rasul? Atau selain daripada itu? Nah, kalau untuk kepentingan Allah dan Rasul yang kita lakukan itu, itulah syukur. Tapi kalau kita melenceng, kita gunakan pendengaran kita, penglihatan kita, perkataan kita, pemikiran kita, perasaan kita untuk sesuatu yang lain untuk menuju Allah dan Rasul, nah itulah kufur. Itulah kafir. Tabiat pribadi kita itu mengingkari kebenaran Tuhan. Jadi berkali-kali Al-Quran ini bercerita tentang orang kafir, dia tidak keluar. Harus jelas dulu itu, baru kita bisa berbicara tentang kul ya ayyuhal kafirun ini. Gitu. Nah, selanjutnya lagi kembali kepada surat At-Taghabun ayat 2 tadi. Wallazi khalaqakum faminkum kafiru wa minkum mu'minun. Dialah menciptakan batang tubuh kamu yang satu, di antaranya di dalamnya ada yang kafir, di dalamnya ada yang beriman. Lalu siapakah yang beriman? Yang ianya ada pada tubuh kita ini. Yaitu yang sering dipanggil-panggil oleh Allah Rasul itu. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam. Ya ayyuhallazina amanu aqimis shalah. Ya ayyuhallazina amanu dan seterusnya itu. Yang itu yang dikatakan orang beriman atau mukmin tadi. Lalu siapa mereka? Ya pasti yang mendengar suara Allah, melihat keberadaan Allah, merasakan adanya Allah, dan pernah berhadapan dengan Allah.
ditanya oleh Allah melalui Muhammad, alastu birabbikum, adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Ya, aku dengan Tuhan itu siapa? Ya Muhammad. Siapa Tuhan? Itu Allah. Nah, itu ada pada surat Al-A'raf 172. Nah, siapakah yang berhadapan dengan Muhammad pada waktu itu? Yaitu roh kita. Ruh itulah diri sebenarnya, diri pada kita. Dia itu yang mendengar pada telinga, yang melihat pada mata, mencium pada hidung, berkata di lidah, merasa di hati, berpikir di otak, bergerak di tubuh. Dia itu. Dia itu yang diajak ngomong oleh Allah dan Rasul. Bersyukurlah kamu kepadaku, jangan kamu kafir. Nah, itu. Ya, dia itu yang diajak ngomong. Nah, ternyata yang beriman itu adalah ruh kita. Itulah yang disebut dengan mukmin tadi. Di mana posisinya pada tubuh? Nah, dikatakan oleh Nabi, abdi fi qalbi mu'min. Hambaku dalam hati kamu itu namanya mukmin. Nah, ada hambanya Tuhan, hambanya Rasul. Dalam mana? Dalam hati. Namanya mukmin. Nah, dia menuju kepada roh, saudaraku. Iya, dia menuju kepada roh. Nah, jadi itu yang harus kita pahami terlebih dahulu. Ternyata al-mu'min atau orang beriman itulah ruh kita. Nah, itu. Kemudian orang kafir siapa? Nah, pada kitab Quran ini tidak pernah dikatakan orang Yahudi, Nasrani, Majusi, apalagi itu. Tidak ada. Bahasa yang paling tegas yang Allah Rasul sampaikan kepada kita, orang kafir itu adalah innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya yang kafir kepada Tuhan itu, itulah dia insan. Manusia. Itu yang kafir. Akhirnya kita bingung. Sebanyak manusia ini apakah semuanya kafir? Ya, Allah tidak berkata seperti itu juga. Nabi tidak ngomong seperti itu juga. Allah berkata, yang kafir itu adalah manusia. Innal insana li rabbih lakanud. Yang kafir itulah manusia. Dan terhadap kekafirannya itu mereka menyaksikan, artinya dalam kondisi sadar. Nah, yang perlu kita ketahui adalah manusia. Mana itu manusia? Wah, manusia itu adalah kita ini, Pak Abu Fikri. Wah, enggak lah. Masa kita manusia? Yang manusia itu kata Allah dan Rasul pada surah At-Tariq dijelaskan. Dia tercipta dan terjadi dari air solbi. Dari air mani ayahanda kita. Yang dipancarkan ke dalam rahim ibunda kita. Nah, air itulah asal muasal manusia. Nah, ini bisa kita lihat pada surah At-Tariq. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimman indafik yakhruju min baini sulbi wa taraib. Adalah manusia. Nah, itu memikirkan, memperhatikan, mempelajari dari apa dia dijadikan. Sesungguhnya manusia dijadikan itu daripada air sulbi, air mani yang terpancar dianya dari tulang dada dan tulang rusuk. Itulah manusia. Nah, untuk mengetahui persoalannya adalah ambil air tadi, bawa ke laboratorium dan dilihat dengan mikroskop. Apa yang terjadi? Nah, di dalam sesendok air itu terdapat 3 juta ekor makhluk. Ya, kepalanya seperti telur ayam, badannya panjang, ekor-ekor cambuk. Dia sudah hidup, dia sudah bernapas, berjalan, berlari, berkembang dalam rahim perempuan. Padahal waktu itu roh belum ditiup. Tapi kok tubuh badan si mungil ini sudah hidup. Nah, itulah dia yang disebut dengan spermatozoa. Atau cikal bakal tubuh badan jasad yang namanya manusia. Itulah dianya. Dia sudah bernapas, dia sudah hidup, berjalan, berlari, berkembang dalam rahim perempuan. Berarti dia hidup kan? Nah, yang hidup pada tubuh mungil itu, itulah dia an-nasu, insan,
jiwa, atau manusia. Itu. Nah, meskipun dia itu hidup berada pada tubuh mungil sebagai cikal bakal tubuh badan jasad kita, apakah dia sudah punya pendengaran, penglihatan, perasaan, pemikiran, penciuman, perkataan? Apakah sudah punya? Jawabnya belum. Kalau punya telinga ya sudah, tapi belum bisa mendengar. Punya mata ya sudah, belum bisa melihat. Punya hidung lah sudah, belum bisa mencium. Punya lidah sudah, belum bisa berkata-kata. Punya hati sudah, belum bisa merasa. Punya otak sudah, tapi belum bisa berpikir. Nah, waktu itu statusnya adalah manusia. Kemudian apa yang terjadi? Pada usia 4 bulan 10 hari, maka Allah berfirman, "Summa sawahu wa nafakhu fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun." Seketika sempurna batang tubuh badan jasadmu atau manusiamu dalam kandungan makmu, barulah aku tiupkan kamu ke dalamnya. Nah itu, kamu itu adalah ruh. Ruh itu adalah diri kita yang sebenarnya diri. Kan jelas perbedaan itu. Kita datang daripada Allah, ditiupkan ke dalam tubuh. Tubuh itulah kenyataan daripada an-nasu, insanu, atau manusia tadi, atau jiwa tadi. Beda. Nah, apa yang terjadi? Sumasawahu wa nafakhu fihi min ruhihi wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afidah qalilan ma tashkurun. Seketika aku lihat batang tubuhmu mulai sempurna dalam kandungan makmu, maka aku tiupkan roh ke dalamnya. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah yang tadinya kamu wujud telinga belum bisa dengar, dengan maksudnya ruh kamu bisa dengar. Yang tadinya kamu punya mata belum bisa melihat, dengan maksudnya ruh kamu baca melihat. Ya. Yang tadinya kamu punya hati belum punya rasa, dengan maksudnya ruh kamu punya perasaan. Ya kalau boleh kita tambahkan, yang tadinya kamu punya otak belum bisa berpikir, dengan maksudnya ruh, maka otakmu dapat berpikir. Nah itu yang membedakan antara kita dengan manusia. Nah timbul pertanyaan, kenapa manusia ini dikatakan oleh Allah kafir? Kenapa? Nah karena manusia ini tercipta dari 4 anasir. Anasir angin, namanya roh rehan. Anasir air, namanya roh rahmani. Anasir tanah, namanya roh jasmani. Anasir api, namanya roh idafi. Jadi anasir angin itu adalah roh rehan. Anasir air namanya roh rahmani. Anasir tanah itu namanya roh jasmani. Anasir api itu namanya roh idafi. Dan mereka punya sifat. Apa sifatnya? Nah, nanti dulu kita bahas sifat. Kita gabungkan 4 anasir itu, gabung satu. Maka jadilah ada satu kesatuan bentuk dan rupa yang disebut dengan an-nasu, insanu, ya, an-nafs atau jiwa, atau manusia yang kita katakan sehari-hari. Itu. Nah, sesuai dengan unsur penciptaan an-nasu atau insan tadi, atau jiwa tadi, atau manusia tadi, dapat kita ambil kesimpulan bahwa dia tercipta dari 4 anasir. Anasir angin, sifatnya pantang kelintasan, tidak bisa melihat orang kaya, melihat orang pintar, orang berlebih sedikit, dia sudah susah, dia sudah iri dengki. Anasir air, namanya roh rahmani, pantang kerendahan, maunya tinggi saja, maunya hebat saja, maunya suci sendiri, bagus sendiri, yang lain salah semua. Itu. Kemudian anasir tanah itu rakus, pantang kekurangan, sudah dapat jabatan, sudah dapat kekayaan, harta banyak, uang banyak, masih mengambil hak orang lain, walaupun sedikit-sedikit diambilnya.
apalagi banyak lebih diambil lagi. Itu. Kemudian anasir yang keempat, anasir tanah, anasir api. Pantang tersinggung tidak mau kalah. Pantang tersinggung dan tidak mau kalah. Jadi keempat sifat ini ya, pantang kelintasan, pantang kerendahan, pantang kurang, pantang kalah. Kalau digabung memunculkan 10 sifat. Yaitu ajib, ria, takabur, iri, dengki, hasud, fitnah, tamak, loba, dan sombong. 10 tambah 4, 14. Muncul 3 sifat, benci, dendam, menghancurkan. Ada 17 sifat buruk diri manusia. Manusia ya manusia. Sifat buruknya apa? Sifat buruk itu ada, terasa, tersembunyi. Itulah jin. Namanya jin korin. Ini bisa kita lihat pada surat An-Nasu. Pada surat manusia itu sendiri. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, allazi waswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Katakanlah, aku berlindung pada Tuhan manusia, Raja manusia, sembahan manusia, min syarril waswasil khannas, daripada waswas yang dimunculkan ada ianya pada manusia. Allazi waswisu fi sudur. Nah, sifat waswas itu dalam dada. Sumbernya minal jinnati wan nas, daripada jin dan manusia. Siapa manusia? Itulah yang terbuat daripada anasir tadi. Mana itu jin? Jin adalah dia yang ada, yang dia terasa. Dia itulah yang bersifat dengan sifat yang tidak baik. 17 macam tadi. Itulah jin. Jin korin namanya. Nah, berdasarkan inilah kenapa manusia itu kafir kepada Tuhannya. Karena sifat yang 17 tadi. Ke-17 sifat tadi semuanya membantah, menentang ajaran Allah. Sebanyak 17 macam pula. Makanya dia kafir. Nah, jadi dikatakan wallazi khalaqakum wa minkum kafiru wa minkum mu'minun. Itu situ ceritanya itu, Saudara. Jadi kafir itu tidak keluar tapi ke dalam. Nah, kenapa ini perlu saya sampaikan terlebih dahulu kepada kita semua biar kita paham tentang kuliah ayyuhal kafirun ini. Biasanya kita mengatakan bahwa Nabi Muhammad didatangi oleh orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy ngomong begini, Muhammad, hari ini kamu menyembah Tuhan kami. Nah, besok kami pula menyembah Tuhan kamu. Jadi giliran. Hari ini menyembah Tuhan kamu, besok kamu pula menyembah Tuhan kami. Nah, itu yang tersebar cerita ini, saudaraku. Tanpa kita pikirkan, tanpa kita teliti, apa benar seperti itu kisahnya? Apa benar seperti itu? Nah, itu. Akhirnya Nabi Muhammad ngomong, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Kamu tidak akan menyembah apa yang aku sembah. Bagi kamu agama kamu, bagi aku agama aku. Jadi ini ceritanya keluar. Kemudian apakah benar Nabi Muhammad mengata kepada mereka orang jahiliyah itu, "Hei orang-orang kafir. Hei orang-orang kafir, orang kafir." Itu kan kasar, tidak beretika. Apalagi orang kafirnya itu adalah kakak ayahnya sendiri. Itu yang memimpin, namanya Abu Jahal, Abu Lahab, dan banyak abu-abu yang lain. Apa etis beliau ngomong seperti itu sama kakak ayahnya? Hei orang kafir. Gitu. Padahal Nabi Muhammad waktu itu baru sendiri orang. Baru sedikit anggotanya. Nggak mungkin dia akan kasar. Banyak pun Nabi Muhammad tidak pernah kasar kalau ngomong. Mau kepada orang berbeda keyakinan ataupun sama keyakinan. Tidak ada seperti itu. Bahkan terkenal di YouTube itu. Kisah Nabi Muhammad menyuapkan orang Yahudi makan. Orang Yahudi buta. Nah, dikasih makan oleh beliau. Setiap hari. Sampai orang Yahudi tadi betah dengan Nabi Muhammad. Tapi dia tidak tahu siapa itu Muhammad. Setiap dikasih makan oleh Rasulullah itu dia memuji, mencela Muhammad itu.
terus, tapi Muhammad telah memberikan makanan. Ini kelembutan hati beliau terhadap orang yang berbeda agama. Nah, hingga pada saatnya beliau habis tugas, beliau kembali kepada Allah. Maka kegiatan ini diganti oleh sahabat beliau, yaitu Abu Bakar. Lagi-lagi Yahudi ini setiap dikasih oleh Abu Bakar makan, dia nyelek-nyelekkan Muhammad. Nyelek-nyelekkan Muhammad. Ya, sebagai manusia biasa ya tentu dia jengkel juga Abu Bakar tadi. Agak ditekan-tekannya gitu. Apa kata Yahudi buta tadi? Nah, kamu pasti bukan orang itu. Orang itu orangnya lemah lembut, berkasih sayang, memberikan kedamaian kepada hati saya. Mana dia orang itu? Pasti kamu bukan orangnya loh. Akhirnya berkata Abu Bakar, orang itu sudah meninggal, maka saya menggantikan. Langsung Yahudi tadi menangis. Berurai air mata, meraung-raung dia. Kenapa orang sebaik dia itu cepat meninggalnya, cepat berpulangnya? Akhirnya Abu Bakar bertanya, kamu tahu enggak siapa yang selama ini menyuapkan makan kamu dan dia sudah meninggal dan kamu menangis atas dirinya? Tahu enggak kamu siapa? Enggak tahu. Nah, dia itulah Muhammad yang kamu caci maki setiap dia memberikan makan kamu. Akhirnya Yahudi tadi sadar, insaf, dan dia pun masuk Islam. Itu akhlak Rasulullah begitu. Tidak kasar beliau. Itu. Kemudian beliau tidak ada tegas terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan seperti orang Nasrani. Tidak juga. Karena beliau tahu persis. Orang yang pertama kali tahu bahwa beliau adalah Nabi dan Rasul menurut syariat Islam ya, menurut sejarah umum, itu orang Nasrani. Namanya Bukhairah. Itu orang Nasrani. Ketika Abu Thalib ingin membawa kelompok niaganya ke Syria, dia lewatlah di muka sebuah rumah pendeta Nasrani, namanya Bukhairah. Nah, Bukhairah ini memperhatikan langit. Ternyata ada awan yang berjalan. Maka meneteslah air mata Bukhairah. Ternyata orang yang aku nantikan berpuluh-puluh tahun itu sudah datang. Pasti ada di kelompok ini. Maka dipanggillah pemimpin kelompok tadi. Pemimpin kafilah tadi, yaitu Abu Thalib. Diajak singgah ke rumah semuanya. Diajak makan dan minum. Maka ditanya kepada Abu Thalib, masih adakah orang di situ? Kenapa Bukhairah bertanya? Karena awannya tetap. Awannya tetap. Kata Abu Thalib, ada, tapi anak-anak. Oh ya, tidak apa-apa. Bawa anak-anak itu ke sini. Akhirnya Muhammad kecil dibawa oleh Abu Thalib menghadap Bukhairah. Dia lihat betul awan itu bergerak, berjalan. Maka tahulah Bukhairah, inilah Nabi, Rasul, Mesias, Juru Selamat akhir zaman yang ditunggu-tunggu oleh orang Yahudi dan orang Nasrani. Namanya Muhammad. Dalam istilah Nabi Isa, Ahmad. Kenapa Isa mengatakan Ahmad? Karena Isa bertemu di alam sono seketika beliau bernama Ahmad. Kalau Muhammad kan setelah dia bertubuh kayak kita. Tapi dalam sono tidak. Namanya Ahmad. Nah, singkat cerita, Bukhairah lah yang menceritakan kepada Abu Thalib. Dengan cara membuka bajunya, melihat khataman Nabi di punggungnya. Dia ceritakan bahwa ini nanti akan jadi Nabi, jadi Rasul, Juru Selamat terakhir di akhir zaman ini. Tolong Anda bawa pulang, jangan Anda bawa ke Syria, nanti dibunuh orang. Karena yang menunggu dia ini ada dua kelompok. Satu kelompok yang iri dengki, dia akan membunuh orang ini, si Muhammad kecil ini. Yang satu lagi orang seperti saya, menunggu dan mendambakannya. Aku bahagia bertemu dengan orang yang dinyatakan oleh Isa dalam kitab kami, Injil. Itulah Muhammad. Akhirnya dibawa pulang. Begitu juga seketika beliau menerima wahyu di Gua Hira itu. Kemudian beliau dibawa oleh istri
yaitu Siti Khadijah kepada pamannya. Ya, paman Khadijah orang Nasrani juga. Sampai ada orang mengatakan Khadijah juga orang Nasrani. Karena itu pamannya Warakah bin Nawfal itu Nasrani. Nah, sekarang itu mau Yahudi dia, mau Nasrani dia, itu hanya berbeda dalam artian suara, kata, dan nama saja. Tapi itikadnya pada waktu itu sama. Yahudi, Nasrani, bahkan Islam pada saat itu itikadnya sama, tujuan akhirnya sama, yaitu pencipta langit dan pencipta bumi, itu Allah. Nggak usah dipersoalkan Khadijah itu apa Nasrani apa Islam. Karena seketika Khadijah dibawa oleh Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad dibawa oleh Khadijah kepada pamannya Warakah bin Nawfal itu, waktu itu juga Muhammad belum mengatakan dirinya Islam, apalagi Khadijah. Tapi itikad batin mereka itu satu, yaitu Sang Pencipta langit dan bumi, pencipta segala-galanya. Itulah Allah yang kita katakan hari ini. Nah, Warakah bin Nawfal inilah yang mengatakan bahwa Muhammad ini nanti akan jadi nabi, akan jadi rasul. Dia berkata kepada Siti Khadijah, nanti jika suamimu diusir, dikejar, dan tidak dibunuh oleh keluarganya sendiri, aku masih hidup, maka akulah orang yang pertama kali akan membela dia, walaupun aku harus mati. Kenapa? Karena suamimu adalah nabi terakhir, rasul terakhir, juru selamat yang ditunggu-tunggu oleh Yahudi dan Nasrani. Nah, jadi keyakinan orang Yahudi Nasrani waktu itu luar biasa terhadap Allah itu sendiri. Nah, itu. Nah, sekarang mari kita lihat agamanya keluarga Nabi Muhammad. Kan tidak pernah dibuka ini. Dia Yahudi pun tidak, Nasrani pun tidak. Cuman Siti Khadijah itu yang disenggol-senggol sebagai Nasrani. Ya. Mari kita lihat agamanya keluarga Nabi Muhammad. Anda pernah melihat sejarah atau mendengar sejarah seketika Abraha hendak menghancurkan Ka'bah. Siapa juru kunci Ka'bah? Siapa penguasa Ka'bah waktu itu? Datuk Nabi, kakeknya Nabi, yaitu Abdul Muthalib. Seketika Abraha hendak menghancurkan Ka'bah, justru Abdul Muthalib datang kepada Abraha minta ontanya yang dirampok oleh mereka. Bukan mengatakan jangan kamu serang Ka'bah, karena mereka tidak berani dan tidak mampu melawan pasukan Abraha sebesar itu. Pasukan gajah lagi. Maka Abraha berkata, aneh ya, kamu lebih mementingkan onta-ontamu ketimbang Ka'bah. Dijawab oleh Abdul Muthalib, kalau onta itu saya tuannya, saya bosnya. Tapi kalau Ka'bah itu tuannya, bosnya, pemiliknya adalah Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Itu bahasa Abdul Muthalib waktu itu. Ini belum Islam loh. Ya, Nabi Muhammad belum lahir waktu itu. Nah, setelah itu diserahkan onta-ontanya, Abdul Muthalib membawa onta itu pulang dan memerintahkan semua kaumnya untuk bersembunyi di balik bukit dan menonton dari balik bukit apa yang terjadi. Nah, sebelum itu Abdul Muthalib memegang Ka'bah sambil menangis gemetar. Yang gemetar itu belum pernah terjadi pada diri kita yang merasa Islam hari ini. Apa kata Abdul Muthalib waktu itu sambil berurai air mata menangis gemetar? Wahai Allah, zat pencipta langit dan bumi, zat yang jiwaku ada di tanganmu, yang menguasai ini rumah, yaitu Ka'bah. Mohon lindungilah Ka'bah, lindungilah kami. Sesungguhnya aku dan kaum-kaumku tidak mampu lagi berkuasa mempertahankan dia ini daripada tangan-tangan Abraha. Dari tangan-tangan pasukan Abraha, hari ini aku persembahkan dia kepada Engkau, wahai Allah, zat pencipta langit dan bumi, zat pemilik Ka'bah itu sendiri. Anda bayangkan, seorang Abdul Muthalib, Nasrani tidak, Yahudi tidak, Islam pun belum karena Nabi Muhammad belum lahir.
Karena lahirnya Nabi Muhammad pun bersama dengan Abraham menyerang Ka'bah itu. Yang ada gajahnya itu dihantam oleh burung ababil kan waktu itu. Nah, enak-enak saja kita mengatakan apa kakek Nabi masuk neraka, bapak Nabi masuk neraka, mak Nabi masuk neraka, Abu Thalib juga masuk neraka. Gampang sekali kita mengatakan itu tanpa kita menceritakan alasannya apa. Apa alasannya? Oh, mereka tidak Islam. Ya, nabinya saja belum lahir. Oh, mereka tidak sholat. Ya, boro-boro. Nabi lahir juga perintah sholat belum turun. Apa? Tidak jelas. Tidak ngerti kita. Tapi pandai-pandainya kita mengatakan Abdul Muthalib masuk neraka, Abu Thalib masuk neraka, mak Nabi masuk neraka, Abu atau Abdullah tadi masuk neraka. Alasan apa? Ternyata ada alasan tulisan. Hadis mengatakan bahwa ayah bundaku ada neraka. Bahkan ada lagi hadis mengatakan seketika Nabi Muhammad dalam perjalanan berurai air mata, dia bilang sama sahabatnya, kamu tunggu di sini ya. Aku mau naik ke Bukit Abwa. Nama daerah itu Abwa. Akhirnya turun beliau dengan senyum ceria, semeringah. Bertanyalah sahabat tadi, ya Rasulullah, tadi engkau sewaktu naik menangis. Kok turun engkau tersenyum dan tertawa? Maka berkatalah Rasulullah, aku tadi melihat ibuku disiksa di dalam kuburnya. Maka aku minta kepada Allah, mohon ibuku jangan disiksa lagi. Akhirnya ibuku tidak disiksa dan aku turun, aku semeringah, aku tersenyum, aku tertawa. Apa ada kenyataan seperti itu? Seorang jenius sekelas Muhammad bin Abdullah itu, apa mungkin menceritakan itu tanpa dasar? Jangankan beliau, saya saja yang awam seperti ini tidak nerima kalau Abdul Muthalib, Abu Thalib, Abdullah, Aminah, bundanya Rasulullah itu diazab. Apa alasannya? Dari nama Abdullah itu saja jelas kalau dia adalah hamba Allah. Hamba yang diyakini oleh Abdul Muthalib dan Abu Thalib, keluarga Muhammad, Bani Hashim, bahwa Allah pencipta langit dan bumi. Ya, Abdullah itu kan artinya hamba Allah. Aminah, orang bisa menerima amanah daripada Allah, pencipta langit dan bumi. Bahkan Halimatus Sa'diyah, orang yang berhati lembut, tukang asuhnya Rasulullah, tukang susukan Rasulullah, namanya menunjukkan kepada sang pencipta langit dan bumi, saudara. Kok berani-beraninya kita mengatakan mereka itu masuk neraka? Itu kalau kata orang Mongol itu cak macak, berani-beraninya. Apa alasannya? Kalau mereka masuk neraka, apa alasannya? Mereka orang terpandang, mereka orang baik, nasabnya paling tinggi, keturunan Ibrahim, keturunan Ismail. Buktinya mereka walaupun miskin diagungkan oleh orang Mekah. Itu juru kunci Ka'bah, Baitullah. Itu saudara. Nah, jelas sudah. Orang Nasrani, orang Yahudi, keluarga Muhammad, mereka sudah beragama, tapi beragama dengan agama Allah, agama tauhid, bersikap dengan sikap tauhid. Walaupun mereka jauh jaraknya dengan Nabi Isa, apalagi Nabi Ibrahim, tapi mereka adalah orang baik. Begitu. Daripada kita bersahadat, sholat, puasa, zakat, haji berkali-kali tapi tidak baik, mulut kasar, mulut kotor, jiwa kita berontak untuk mengkhianati orang, menyakiti orang, menyiksa orang, merampas hak orang. Kita merasa aman saja, merasa ahli surga pula lagi. Itu persoalan yang harus kita pahami, saudara. Nah, jadi begitulah.
Jadi orang kafir pada zaman Nabi Muhammad, beliau tidak menunjuk kepada Abu Lahab, Abu Sofyan, Abu Jahal, dan kaum-kaumnya itu. Tidak mungkin pamannya Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Sofyan itu, hei orang kafir, hei orang kafir. Pongah sekali beliau. Nah, itu. Oh Pak Abu Fikri, data-data itu belum lengkap. Tolong tunjukkan data yang lain. Kalau memang mereka orang-orang di zaman Nabi itu Tuhannya sama dengan Nabi itu sendiri, oke, enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Seketika kita mengatakan orang-orang yang kafir itu adalah orang yang tidak suka dengan Nabi Muhammad, katakanlah Yahudi, Nasrani, ya, Majusi, katakanlah itu ya, jahiliyah, oke. Kita katakan mereka menyembah patung. Tuhan mereka itu patung. Sampai-sampai mereka berkata, Muhammad, hari ini kami menyembah Tuhanmu ya, tapi besok kamu menyembah Tuhan kami, itu patung-patung. Lata, Manat, Uba, Uzza yang ada dalam Ka'bah. Oh, berkata Nabi, oh tidak, kamu tidak akan menyembah Tuhan kami, dan kami tidak akan menyembah Tuhan kamu. Agama kamu, agama kamu, agama kami, agama kami. Apa benar begitu ceritanya? Lihat ayat Quran, saudaraku. Lihat. Seketika dikatakan kepada mereka, mereka itu bertuhan kepada patung, mereka menyangkal. Endaklah, ngapain kami menyembah patung? Batu, kayu. Ada pula yang mengatakan dia adon kue seperti patung itu dimakan. Baru kali inilah kita dengar orang makan Tuhan. Kok bisa begitu bahasanya? Astagfirullahaladzim. Coba buka surah Az-Zumar ayat 3. Ya. Di situ dijelaskan apa kata mereka? Mana budu hum illa liyakro bu na ilallahi zulfa. Artinya, tidaklah kami menyembah patung-patung itu. Lata, Manat, Huba, Uzza, tidak. Ya. Mana'budu hum, tidak kami menyembah mereka, illa liyaqarrabuna ilallah zulfa, kecuali usaha kami seperti itu untuk mendekatkan kami kepada Allah. Lagi-lagi Allah lagi yang mereka sebut, bukan patung. Kalau bahasa kitanya, patung itu adalah wasilahnya saja, perantara antara dia dengan Allah. Itu. Lalu bagaimana mungkin dia mengatakan, Muhammad, hari ini kamu menyembah Allah ya Tuhan kami, besok kami menyembah Allah Tuhan kamu juga. Apa enggak? Aduh, gimana ya? Apa nggak rancu kalimat ini? Maaf, saya nggak bisa ngomong seperti Bang Rocky Gerung Dungu, nggak berani saya itu. Apalagi mengatakan orang lain bodoh, ampun, betul nggak berani. Di sini kan jelas kalimat itu, surat Az-Zumar, surat nomor 39, ayat 3. Anda baca di situ. Nah, ya. Mana bodohum. Tidaklah kami menyembah kepada patung-patung itu, tidak. Ila liyuqaribuna ilallah, atau ila Allah, nah itu kasarnya. Tidak kami menyembah patung-patung itu, ngapain? Tapi kami menjadikan mereka itu sebagai perantara atau yang mendekatkan kami kepada Allah. Allah, berarti Tuhan mereka itu Allah loh. Nah, ya bagaimana mungkin Muhammad, hari ini kami menyembah Tuhan kamu Allah ya, besok kamu menyembah Tuhan kami Allah juga. Lah, ngapain? Nah itu. Dan banyak data-data yang menunjukkan bahwasanya mereka mengatakan Allah itu Tuhan. Contoh begini nah. Walain sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunallah. Luqman ayat 25. Kalau kamu tanyakan kepada mereka itu, Yahudi, Nasrani, Majusi, jahiliyah itu, siapa pencipta langit dan bumi? Ya mereka katakan Allah. La yaqulunallah, Allah. Bukan patung.
Itu. Nah, kemudian lagi buka surat Al-Ankabut ya. Surat Al-Ankabut yang bunyinya wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi wa syakhara syamsa wal qamara la yaqulunallah. Tanyakan kepada mereka Yahudi, Nasrani, Majusi, jahiliyah waktu itu. Tanyakan, siapakah pencipta langit dan bumi, yang mengatur peredaran bulan dan matahari? Mereka jawab, Allah, bukan patung. Bukan patung. Nah, kita lihat lagi pada kalimat yang lain yang bunyinya bersama, walain sa'altahum man nazzala minas sama'i ma'a fa ahya bihil arda mim ba'di mautiha la yaqulunallah. Itu dia. Kalau kamu tanyakan siapakah yang menurunkan hujan dari langit menimpa bumi yang sudah mati kemudian hidup kembali, mereka tahu mati hidup kembali, mereka jawab Allah. Nah, itu logikanya saudaraku. Jangan dikatakan pula, ya Muhammad, hari ini aku menyembah Allah Tuhan kamu, besok kamu menyembah Allah atau menyembah patung Tuhan kami. Ya tidak begitu. Mereka tidak pernah menyembah patung. Mereka sendiri mengatakan tidak. Ternyata Tuhannya Allah, Tuhannya kita Allah, Tuhannya mereka Allah, Tuhannya Muhammad Allah. Bagaimana mungkin dia mau tukar-tukaran Tuhan? Tidak ada itu. Nah, itu Muhammad, hari ini kamu menyembah ya kepada Allah Tuhan kami, karena di sini pengakuan mereka Allah loh, bukan patung. Nah, besok kami menyembah Tuhan kamu Allah juga. Lah ngapain kayak gitu? Manjang-manjangkan tali kelambu, kata orang Bengkulu. Memanjang-manjangkan cerita saja. Nah, itulah gunanya akal fikir untuk menelusuri mana hakikat pada cerita-cerita yang ada pada kitab Quran ini, saudara. Jangan ditelan mentah-mentah. Walaupun ada hadisnya, hadis itu keterangan artinya. Berita dari siapa? Dari sahabat-sahabat Nabi 1500 tahun yang lalu. Ada jaminan kemurniannya, ada jaminan. Siapa yang berani menjamin? Selalu saja kita rujukkan pada Bukhari, Muslim, ya, Al-Baihaqi, An-Nasai, dan beberapa imam hebat hadis. Selalu saja kita merujuk kepada nama-nama mereka. Bukan mereka itu salah, tidak. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka juga tidak mampu menjaga keautentikan itu karena mereka meninggal dunia atau mati. Maka akal kita berpikir. Itu maksud saya, saudaraku. Nah, rupanya kuliah ayuhal kafiran itu menurut versi saya. Kenapa saya mengatakan menurut versi saya? Jangan nanti merembet-rembet kepada teman saya yang satu pengajian, ya, yang satu halakah, nah, kelompoknya Pak Abu, mulai, organisasinya Pak Abu. Jangan, ini menurut saya. Lebih bagus saya mengatakan itu ketimbang saya menunjuk kelompok ataupun bagian daripada keluarga besar saudara saya. Nah, ternyata saudaraku, itu sikap yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita yang sudah tahu mana itu yang beriman dan mana yang kafir pada diri kita. Yang beriman itulah ruh yang ditiupkan oleh Allah ketika tubuh badan jasad ini berusia 4 bulan 10 hari. Yang kafir itulah manusia yang terbuat dari air sulbi, karena dia tercipta dari air sulbi, unsurnya 4, sifatnya 17. Nah, mukmin itu adalah kita. Kita tidak mau kompromi dengan sifat kafir kita. Itu maksudnya. Katakan kepada orang kafir yang ada pada diri kamu itu, aku takkan mungkin mengikuti sembahanmu, yaitu dunia dengan kesenangannya. Tidak. Dan kamu tidak akan mungkin juga akan mengikuti sembahan kami, yaitu Allah. Tidak mungkin. Nah, bagi kamu ya agama kamu, pendirian kamu. Bagi saya adalah agama saya, pendirian saya. Itu kita berbicara dengan diri kita sendiri, dengan manusia kita sendiri. Itu maksudnya. Bukan dengan orang luar agama kita.
berprinsip kata orang sekarang. Seketika dia mengajak kita untuk iri, dengki, benci, dendam, ya apalagi berkhianat kepada orang lain, tidak mau kita. Nah ini realisasi pada lakum dinukum waliyadin. Itu realisasinya terhadap yang jahat pada diri kita. Tidak mau. Tidak mau kita mengkhianati Allah, mengkhianati Rasul, mengkhianati hakikat diri kita hanya karena selera-selera terhadap dunia. Tidak mau. Karena dunia dan kesenangannya itulah Tuhannya daripada manusia. Sembahannya daripada manusia. Dia mengajak kita ke sana, saudaraku. Sedangkan Tuhannya kita, ya, tujuan kita adalah Allah yang nyata ya pada Muhammad. Itu hakikatnya. Makanya bagi saya pribadi, mereka mau beragama dengan Kristen, ya, Yahudi, Hindu, Buddha, Konfusius, mereka itulah orang-orang yang mencari Tuhan, orang-orang yang memahami Allah, memahami Rasul. Hanya karena kapasitas akal fikir tadi dipengaruhi oleh masa hidup, dipengaruhi oleh lingkungan, dipengaruhi oleh pendidikan, dipengaruhi oleh jalannya kerohanian kita, spiritual kita yang berbeda-beda, maka hasilnya juga berbeda-beda. Nah, semua yang mereka nyatakan sebagai agama dan pendirian mereka itu pencapaian mereka. Tidak boleh kita lecehkan. Tidak boleh kita, hargai dong. Disitulah muncul toleransi antara kita sesama kita. Saling harga menghargai, hormat menghormati. Allah saja mengatakan dalam Al-Quran, Anda cek dalam Al-Quran itu, kalau bukan karena kasih sayangnya Allah, ya, sudah hancur masjid-masjid, biara-biara, sinagog-sinagog, kuil-kuil tempat orang-orang beribadah. Tapi oleh Allah dijaganya. Tidak dibiarkannya tangan-tangan kasar ini menghancurkan sinagog, kuil, gereja. Tidak diajarkan. Bahkan Rasulullah juga mengatakan seketika beliau tidak melepas panglima perangnya itu. Nah itu, panglima terakhirnya itu masih muda beliau itu. Siapa nama beliau? Abdullah bin Zahid. Saya lupa. Apa kata beliau? Jika kamu masuk ke negeri musuh. Nah, musuh di sini bukan musuh ya. Mereka ingin membebaskan gangguan di kelompok-kelompok ini terhadap masyarakat. Maka mereka dikatakan musuh oleh Nabi. Karena dia mengacau, menzolimi masyarakatnya. Ingat, jangan membunuh orang tua. Jangan membunuh perempuan. Jangan membunuh anak-anak. Jangan membunuh orang yang sudah menyerah. Jangan merusak rumah ibadah, rumah-rumah, tempat kepentingan umum. Tidak boleh, kata Nabi. Itu Islam. Itu. Beda dengan sekarang kan membunuh diri. Selalu ingin menghancurkan sesuatu yang dianggap berbeda. Kenapa? Itu saudaraku. Nah, kemudian lagi ada dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, hati-hati kamu berbuat zalim. Walaupun dia kafir, kamu zolimi dia. Kalau dia berdoa kepada Allah, Allah perkenankan. Kafir di sini bukan agamanya, bukan pendiriannya dalam artian merek-merek tadi, bukan. Walaupun dia itu sering melanggar etika kehidupan, sering bermaksiat lah begitu. Tapi kalau kita zolimi, selesai urusan kita. Allah gebuk kita. Allah balaskan sakit hati mereka terhadap kita. Tentang kita berkuasa, ya, kita sewenang-wenang, tidak bisa. Nah inilah yang dipakai oleh Umar bin Khattab seketika menghadapi Amr bin As yang dia mau bikin masjid di depan istananya. Kan gubuk Yahudi itu yang mau dihancurkan. Wah, selesai urusannya. Yahudi dia mengadu kepada Umar bin Khattab. Walaupun waktu itu dia salah nilai gitu. Dikiranya Umar bin Khattab itu raja besar, kaisar, mewah. Ternyata Masya Allah sangat sederhana sekali.
Itu pun Umar berbicara kepada Amr bin As dengan tulang kan, tulang digaris dari atas ke bawah, kemudian dipenggalnya, set, diberikan tulang. Begitu Islam itu, dia tidak memandang orang yang bermerek beda dengan kita itu kafir, tidak begitu. Nah, dia memandang kafir itu adalah kepada tabiat manusia. Manusia merek apa saja, mau merek Islam, mau merek Hindu, Buddha, Kristen, Yahudi, Konfusius, merek apa saja, kalau dia sudah mengingkari kebenaran yang dalam batinnya, itulah dia disebut dengan kafir, saudara. Itu. Makanya kita rajin menyakiti orang, padahal itu adalah sebuah kejadian efek daripada berbedanya pola pikir, pola akal, situasi dan kondisi spiritual dan pemahaman. Ya bagaimanapun juga ya, kita hargai pencapaian orang. Jangan kita hinakan, jangan kita ejek. Kita katakan pula di balik salib itu ada jinnya. Wah, marahlah mereka. Tidak boleh. Itu kan menghina keyakinan orang. Ya. Kalau dia tahu bahwa sesuatu itu adalah salah, tidak mungkin dia lakukan. Ya, tidak mungkin dia lakukan. Tapi dia mengatakan itu adalah sebuah kebenaran. Dan kita pun tidak boleh menyalahkan. Karena kebenaran yang kita artikan benar belum tentu juga benar. Iya, bukan berarti saya meragukan kitab Quran dan hadis, tidak. Kita kan kadang-kadang Quran sudah benar, hadis sudah benar, informasi Allah dan Rasul sudah benar, tapi cara kita memahami itu keliru. Itu yang saya maksud. Bukan Quran hadisnya itu yang diragukan, tidak. Bukan agama Islamnya diragukan, tidak. Cara kita memahami Quran, hadis, dan agama itu yang perlu diragukan. Tapi saya perbaiki sedikit ungkapan daripada salah seorang ustadz kita, yang beliau mengatakan Islam itu belum sempurna. Itu saya perbaiki sedikit. Kalau Islam itu sudah sempurna, karena Islam itu artinya pendirian daripada Allah dan Rasul, tidak mungkin tidak sempurna. Sempurna, tetapi cara kita mengamalkan pendirian Allah dan Rasul yang disebut Islam tadi, itu yang belum sempurna. Ya, agama Islam, ya, inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya din, agama, pendirian di sisi Allah namanya Islam. Tidak mungkin tidak sempurna. Sempurna dia itu. Tetapi kita ini mengamalkannya yang belum sempurna. Nah, ini saya ralat sedikit ungkapan saudara saya, ustadz saya, guru saya tersebut. Gitu. Ya, jadi bukan Islam yang belum sempurna, tetapi kitanya yang belum sempurna mengamalkan ajaran tersebut. Oke, saudara-saudaraku, agak kencang ini saya ngomongnya, terburu-buru karena siang, mungkin semangat ya. Jadi kembali kepada cerita tadi, jika ditanyakan, wah, Qul ya ayyuhal kafirun itu siapa itu Pak Bu Fikri? Ya, ceritanya sudah saya jelaskan. Dia tidak menceritakan orang lain, tidak. Ya, tapi dia menceritakan sesuatu yang mengingkari keberadaan Allah Rasul yang ada dalam diri kita masing-masing. Itulah kekafiran diri kita terhadap kebenaran yang ada. Oke, terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.